Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dijelaskan mengenai materi trigonometri, yaitu grafik fungsi trigonometri, aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga. Pertama adalah grafik fungsi trigonometri pada grafik fungsi sinus. Untuk menggambar grafik fungsi, kalian memerlukan tabel nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa yang akan digambar mulai dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, dan seterusnya, sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran, sampai yang terakhir adalah 360 derajat. Setelah dituliskan sudut-sudut yang akan dicari, kalian tentukan nilai dari masing-masing sudut ini. Misalnya sin 0 derajat nilainya 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 60 derajat setengah akar 3, dan seterusnya sampai sin 360 derajat adalah 0. Kemudian kalian gambarkan pasangan titik-titik ini ke dalam koordinat kartesius, yaitu sudutnya itu sebagai sumbu yang mendatar, nilai dari fungsi trigonometri sebagai sumbu yang tegak. Kalau digambarkan menjadi seperti ini, jadi grafiknya berupa garis lengkung. Kalau kalian lihat, grafik ini bisa kita bagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama, yaitu dari 0 sampai 90 derajat. Nilai sinus pada kuadran pertama bernilai positif, yaitu dari 0, kemudian di 30 derajat dia akan naik nilainya setengah, 60 derajat akan naik lagi setengah akar 2, setengah akar 3, dan seterusnya puncaknya adalah 1, yaitu terjadi apabila sudutnya adalah 90 derajat. Jadi puncaknya angka 1. Kemudian setelah mencapai puncak, grafik tersebut akan turun, yang mana ini disebut kuadran 2. Jadi nilainya masih positif karena berada di atas sumbu Y yang di atas sumbu X atau sumbu Y yang positif. Jadi grafiknya ini nilainya positif, tetapi dia turun. Jadi dari puncaknya tadi 1, setengah akar 3, kemudian setengah, dan 0. Ini merupakan batas dari kuadran 2. Sekarang kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Grafiknya akan semakin turun, dan nilai dari sin adalah negatif pada kuadran 3. Titik terendahnya adalah negatif 1, yaitu pada saat alfanya adalah 270 derajat. Kemudian, kita ke kuadran 4, grafiknya akan naik, tetapi nilainya masih negatif. Yaitu mulai dari, ini tadi negatif 1, kemudian negatif setengah akar 3, dan seterusnya sampai dia kembali lagi ke 0. Jadi grafik sin itu bermula dari 0, naik, ini batas kuadran 1, turun, sampai di angka 0, jadi kuadran 1 dan kuadran 2 nilainya positif, dari kuadran 2 ke kuadran 3 itu turun negatif, kemudian ini juga negatif. Kalian bisa menggunakan atau membayangkan grafik ini untuk menghafalkan nilai trigonometri sudut-sudut istimewa di berbagai kuadran. Kalau pertemuan kemarin diajarkan menggunakan cara sudut saling berelasi, kalau ini caranya menggunakan grafik. Jadi kalian bisa bayangkan grafiknya itu seperti huruf S, mulai dari 0, ke atas, ke bawah, dan kembali lagi ke 0. Demikianlah grafik untuk fungsi sin. Yang kedua adalah grafik untuk fungsi kosinus. Caranya sama. Kalian buat dulu tabel seperti ini. Kemudian kita gambarkan alfanya adalah sumbu yang mendatar dan nilai dari trigonometri adalah sumbu yang tegak.
Seperti ini grafiknya. Jadi kosinus 0 derajat nilainya adalah 1. Jadi grafik fungsi kosinus itu mulainya dari angka 1 ke bawah, kemudian ke arah yang negatif, 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 terus 0, kemudian dia ke arah yang positif, kembali lagi ke angka 1. Nah, grafik ini juga bisa dibagi menjadi 4 kuadran, sama seperti tadi. Kuadran yang pertama adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat, yaitu nilainya positif untuk kosinus. Kuadran 2, nilainya negatif, ini berada di bawah sumbu X atau sumbu Y negatif ya. Nilainya negatif. Kemudian kuadran 3 dari 180 sampai 270 masih negatif nilainya di kuadran 3. Kemudian di kuadran 4 dia baru positif. Itulah mengapa untuk kosinus itu positifnya di kuadran 1 dan kuadran 4. Jadi kalian bisa bayangkan grafik fungsi kosinus itu seperti huruf C, mulainya dari angka 1, turun, batas dari kuadran 1 ini di sini, 90,0, kemudian semakin turun, ini titik puncak titik terbawah, yaitu 180 derajat, negatif 1, lalu dia akan naik sampai menuju ke angka 1. Yang terakhir adalah grafik fungsi tan. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi untuk tan 0 derajat, nilainya adalah 0. Tan 45 derajat, nilainya adalah 1. Kemudian tan 90 derajat, nilainya adalah tidak terdefinisi. Jadi grafiknya ini apabila kalian perpanjang ke atas, dia tidak akan menyentuh bilangan apapun. Justru malah dia akan, grafiknya itu akan mulai dari bawah, jadi nggak nyambung ini ke atas, tapi yang 90 lebih sedikit itu malah mulainya dari bawah. Jadi pada saat X sama dengan 90 itu nilainya tidak terdefinisi. Nah, kemudian saat tan-nya 135, sudutnya 135 nilainya negatif 1, saat 180 derajat nilainya 0 derajat, 0, saat 270 nilainya tidak terdefinisi, dan seterusnya sampai saat 360 derajat nilainya adalah 0. Ini juga sama, bisa kita bagi menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama 0 sampai 90 derajat, nilainya adalah positif di atas sumbu X. Kuadran 2 90 derajat sampai 180 derajat, nilainya negatif. Jadi kuadran 2 dari tan itu negatif. Kemudian di kuadran 3 positif, dan di kuadran 4 adalah negatif. Demikianlah adalah grafik fungsi dari tangan. Berikutnya adalah aturan sinus. Aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut. Jadi aturan sinus menyatakan bahwa perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga mempunyai nilai yang sama. Kalau kemarin kalian telah belajar mengenai perbandingan trigonometri yang sin demi, cos sami, dan tan desa, itu berlaku pada segitiga siku-siku. Sementara untuk aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga nanti berlaku untuk segitiga sembarang, tidak harus siku-siku. Jadi contohnya adalah segitiga sembarang seperti ini. Cara memberi nama segitiga, kita mengingat kembali yang dimaksud dengan ini ya, si panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi segitiga. Misalnya di sini ada sisi segitiga. Nah, sudut yang berhadapan berarti adalah ada di depannya. Seperti ini. Nah, jadi perbandingannya nanti akan sama. Sudut sisi ini, pasangannya kan sudut di depannya ini. Misalnya lagi dengan sisi ini, sisi yang kiri akan berhadapan dengan sudut yang ini. Itu perbandingannya akan sama. Kenapa? Karena
kalau kita lihat, semakin kecil sudutnya, ini kan sudutnya yang paling kecil yang ini, sisinya akan semakin pendek. Dibandingkan dengan sudutnya yang besar ini, sisi di depannya akan semakin panjang. Jadi itu perbandingannya akan sama. Sekarang diajari dulu cara menamai segitiga. Jadi kita namai seperti biasa, titik sudutnya adalah A, B, C. Ini cara menamai sudut, titik sudut. Kemudian cara menamai sisi itu sebenarnya ada dua cara. Kalian bisa menyebutkan ini sisi AB, ini BC, ini AC. Cara yang kedua adalah menggunakan huruf kecil. Jadi sisi di depan sudut A namanya sisi A. Jadi berseberangan begini, berhadapan. Kemudian yang di depannya sudut B adalah sisi B. Seperti ini. Kemudian yang berhadapan dengan sudut C adalah sisi C. Nah, penamaannya sudah jelas ya. Jadi A ini berhadapan dengan sudut A, B berhadapan dengan sudut B, C berhadapan dengan sudut C. Nah, aturan sinus menyatakan bahwa perbandingan dari A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 75 derajat, sudut B 45 derajat, panjang sisi AC 8 cm, tentukan panjang sisi AB. Kita gambarkan dulu ilustrasi dari segitiga, kita beri nama titik sudutnya, kemudian kita isi informasi pada soal, yaitu sudut A adalah 75 derajat, sudut B adalah 45 derajat, panjang sisi AC adalah 8 derajat. Yang ditanyakan adalah sisi AB. Sedangkan sisi AB ini berhadapan dengan sudut C. Dengan ini. Nah, sudut C-nya belum ada, harus ada. Sudut C-nya harus ada. Cara mencarinya adalah menggunakan konsep ini. Jumlah ketiga sudut dari sebuah segitiga itu 180 derajat. Jadi cara mencari C adalah 180 derajat dikurangi 75 derajat dikurangi 45 derajat, yaitu 60 derajat. Nah, berdasarkan aturan sin, AC per sin B itu akan sama dengan AB per sin C. Nah, AC-nya kita isi yaitu 8. Sin B adalah sin 45 derajat. AB adalah unsur yang akan kita cari. Sin C, C-nya adalah 60 derajat. Kemudian kita tentukan hasilnya. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian kita kalikan silang. Kita kalikan silang. Menjadi setengah akar 2AB sama dengan 8 kali setengah sama dengan 4 akar 3. Cara mencari AB adalah dengan dibagi 4 akar 3 dibagi setengah akar 2. Seperti ini. Kalian bagi bilangannya terlebih dahulu, yaitu 4 dibagi setengah, yaitu 8. 8 akar 3 per akar 2, kemudian dirasionalkan, sehingga hasilnya akan menjadi 4 akar 6. Jadi panjang sisi AB adalah 4 akar 6 cm. Berikutnya adalah aturan kosinus, yaitu menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Jadi aturan kosinus bisa digunakan untuk mencari salah satu sisi segitiga sembarang apabila diketahui salah satu sudut dan dua sisi yang mengapitnya. Misalnya ada segitiga seperti ini, kemudian diketahui satu sudut, dan ada dua sisi yang mengapitnya. Seperti ini.
Maka menggunakan aturan kosinus kita bisa mencari sisi yang berwarna merah ini. Asalkan diketahui satu sudut dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Nah, kebalikannya, apabila diketahui semua panjang sisinya, maka kita bisa mencari nilai dari salah satu sudutnya. Aturan kosinus bunyinya seperti ini. A kuadrat, jadi sisi yang akan kita cari A kuadrat, sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Yang kedua adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Yang ketiga, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B dikali cos C. Contoh soalnya adalah seperti ini. Diketahui segitiga ABC, panjang sisi B 8 cm, panjang sisi C 5 cm, dan sudut A adalah 60 derajat. Tentukan sisi A. Segitiganya seperti ini. Kemudian kita beri nama sudutnya ABC. Kemudian sisi B adalah 8 cm, sisi C 5 cm, kemudian sudut A 60 derajat, yang ditanyakan adalah panjang sisi A. Berdasarkan aturan kosinus, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC kali kosinus alfa. Kita substitusikan, nilai B-nya adalah 8 kuadrat, ditambah 5 kuadrat dikurangi 2 kali 8 kali 5 kali cos 60 derajat. 8 kuadrat adalah 64, 5 kuadrat 25 dikurangi 2 kali 40 kali setengah. Hasilnya adalah 64 ditambah 25 kurangi 40 sama dengan 49. Jangan lupa diakar karena ini adalah A kuadrat, maka panjang sisi A adalah 7 cm. Berikutnya adalah luas segitiga. Sebelumnya kalian telah mengenal luas segitiga menggunakan rumus tengah kali alas kali tinggi. Itu jika diketahui panjang alas dan tingginya berapa. Sedangkan di sini akan digunakan untuk segitiga sembarang apabila yang pertama diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit oleh sisi tersebut. Jadi misalnya ada sudut A, kemudian diketahui dua sisi yang mengapit sudut, yaitu sisi B dan sisi C. Cara mencari luasnya adalah setengah kali A kali B kali sin C. Atau setengah kali AC kali sin B. Atau setengah kali B kali C kali sin A. Jadi setengah kali sisi yang mengapit kali sudut yang diapit. Gitu. Sekarang apabila segitiganya diketahui satu sisi dan dua sudut, yaitu sisi dan dua sudut yang ada menempel pada sisi tersebut. Seperti ini. Cara mencari luasnya adalah A kuadrat, contohnya adalah gini, A kuadrat, ini sisinya misalnya, sudut yang menempel adalah sudut B dan sudut C. A kuadrat dikali sin B kali sin C dibagi 2 kali sin B ditambah C. Jadi B sama C itu sudutnya ya. Kemudian apabila diketahui sisi yang B, ini seperti pada gambar. B kuadrat dikali sin A, ini
Sudut yang ada pada sisi sin A kali sin C dibagi 2 kali sin A ditambah C. Apabila yang diketahui sisi C, berarti C kuadrat dikali sin A kali sin B dibagi 2 kali sin A ditambah B. Untuk menghitung ini, jangan lupa karena ini di dalam tanda kurung, maka sudutnya dicari terlebih dahulu, penjumlahannya, baru dicari nilai sin-nya. Contoh soalnya seperti ini. Satu lagi itu segitiga yang diketahui ketiga sisinya. Jadi segitiga sembarang, lalu diketahui panjang ketiga sisinya, kita bisa mencari luasnya dengan rumus seperti ini, yaitu akar dari S kali S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C. S itu apa? S itu adalah setengah keliling. Jadi cara mencarinya adalah setengah dikali keliling itu A ditambah B ditambah C. Contoh soalnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah contoh soal hitunglah luas segitiga ABC jika diketahui sisi B 4 cm, sisi C 5 cm, dan sisi A 30 cm. Apabila kalian masih bingung dengan ilustrasinya, silakan digambar segitiganya terlebih dahulu, beri nama titik sudut, kemudian kalian tuliskan informasi pada soal, yaitu sisi B-nya 4, sisi C-nya 5, kemudian sudut A adalah 30 derajat. Nah, di sini kan diketahui satu sudut dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Berarti gunakan rumus yang pertama, yaitu setengah kali BC kali sin A. Tinggal disubstitusikan setengah kali 4 kali 5 kali sin 30 derajat, yaitu ini 20 dibagi 2, 10 ya. Sin 30 itu setengah, 10 kali setengah adalah 5 cm persegi. Soal yang kedua, hitunglah luas segitiga berikut. Nah, kalau ini tidak bisa menggunakan rumus yang pertama. Kenapa? Karena misalnya sudut ini, sudut B. Sisi yang mengapit itu BC-nya tidak diketahui panjangnya, jadi tidak bisa dicari menggunakan rumus yang pertama. Kita carinya pakai rumus yang kedua, yaitu ada satu sisi yang diketahui, kemudian ada sudut yang terdapat pada sisi tersebut. Ada dua sudut yang ada di kanan kiri sisi tersebut. Jadi gunakan rumus yang kedua. Seperti ini. C kuadrat sin A sin B per 2 kali sin A ditambah B. Nah, kita substitusikan nilainya C itu adalah 10, kemudian A-nya itu 30, B-nya itu 30. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, jadi dijumlahkan dulu sudutnya, 30 ditambah 30. Ini ya, 60 derajat. Baru setelah dijumlahkan, dicari nilai sin-nya. Seperti ini. Sin 60 derajat setengah akar 3 ya. Kemudian 2 kali setengah itu adalah 1. Jadi 25 per akar 3. Kemudian dirasionalkan, hasilnya adalah 25 akar 3 per 3 cm kuadrat. Nah, contoh yang ketiga adalah mencari luas segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya, yaitu 4, 5, dan 7. Cara mencarinya adalah kalian mencari S terlebih dahulu. S itu adalah setengah keliling segitiga, yaitu setengah dikali 4, ditambah 5, ditambah 7, hasilnya adalah 8. Kemudian kalian tuliskan rumus luas segitiga, yaitu akar dari S kali S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C. Substitusikan nilai S-nya adalah 8, A-nya adalah 4, B-nya 5, C-nya 7. Substitusikan seperti ini. Kemudian kerjakan dulu yang di dalam kurung, hasilnya adalah 8 kali 4 kali 3 kali 1. Hasilnya adalah 96. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya adalah 4 akar 6 cm kuadrat. Nah, demikian adalah materi mengenai grafik trigonometri, aturan sin, aturan kosinus, dan luas segitiga.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.